Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Basirah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya bahwa pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka menghadiri majelis sholat jamaah, kemudian majelis ilmu yang mana kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis hukum yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah, insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan tema tentang masalah yang terkait dengan haid. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji mungkin sekitar 6 hadis. Yang inti dari hadis-hadis itu menjelaskan tentang bagaimana kita membedakan antara mana darah yang haid dan mana yang bukan. Sudah kita pelajari bersama bahwasanya cara memilah, membedakan darah haid dari yang bukan itu, seorang perempuan bisa menggunakan setidaknya 3 metode. Yang pertama adalah dengan bagi orang yang baru pertama haid, dia bisa menggunakan cara membedakan karakter dari darah yang keluar. Kalau darah haid ada ciri-cirinya, sudah kita bahas kemarin, dan darah yang bukan haid ada ciri-cirinya sebagaimana juga sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kebiasaannya. Kata kebiasaan itu para ulama menyebutkan itu biasanya terjadi ketika sudah 3 kali haid. Seseorang bisa mengidentifikasi kebiasaan haidnya. Biasanya 7 hari. Ya. Kalau dia kemudian setelah 7 hari darah masih keluar, maka itu dianggap sebagai bukan darah haid atau darah istihadah. Nah, kalau kemudian cara ketiga adalah dengan melihat kebiasaan perempuan pada umumnya, khususnya kerabat-kerabat yang dekat dengannya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan masuk kepada hadis yang ke-7 ya, dari bab tentang haid ini. Langsung kita bacakan hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau memberitakan annal Yahuda, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha. Mereka itu ketika istri mereka sedang haid, lam yu'akiluha, mereka menjauhi secara fisik ya. Istri mereka itu bahkan mereka lam yu'akiluha, tidak mengajaknya makan bersama. Ini orang-orang Yahudi ajarannya itu kalau istrinya haid, ini Yahudi yang dulu, nggak tahu kalau yang sekarang ya. Itu kalau istrinya sedang dalam keadaan haid, lam yu'akiluha, tidak membersamai mereka untuk makan bersama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat beliau, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Berbuatlah, perlakukanlah oleh kamu istri-istrimu yang sedang haid itu
segala hal yang mungkin kamu lakukan illan nikah, kecuali nikah. Maksud nikah di sini al-jima'u atau al-waq'u, ya. Berhubungan suami istri. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau istri kita sedang haid itu tidak berarti harus dijauhi secara fisik, tidak. Semua bisa kita tetap lakukan, tidur boleh bareng, makan bareng-bareng, semuanya bisa dilakukan illan nikah, kecuali nikah, maksudnya kecuali hubungan suami istri. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau dalam keadaan haidnya, kalau Aisyah istri beliau Aisyah yang meriwayatkan hadis ini dalam keadaan haid, Rasulullah biasa memerintahkan, ya, Aisyah, ya, untuk fa'attaziru. Kemudian beliau menggunakan kain penutup yang menutupi bagian antara perut dengan lutut. Fayubashiruni wa ana haidun. Maka kemudian Rasulullah SAW mencumbu saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana haidun, sedangkan aku dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, dua hadis ini menunjukkan panduan hukum tentang apa yang boleh kita lakukan terhadap istri kita yang dalam keadaan haid. Kalau tadi orang Yahudi, mereka menjauhi istri-istri mereka ketika sedang haid, maka dalam Islam diajarkan apapun boleh dilakukan kecuali menikah, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, 'anil mahidi, tentang waktu haid. Ada sebagian mufassir yang memaknai 'anil mahidi, tentang tempat keluarnya haid. Jadi menggunakan masdar mimi ini bisa menunjukkan tempat atau waktu atau haid itu sendiri. Ya. Wa yas'alunaka, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, 'anil mahidi, tentang haid, atau tentang waktu haid, atau tentang tempat keluarnya haid. Qul huwa adzan. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa, tempat haid itu, adzan, itu kotor, dalam keadaan kotor ketika haid itu datang. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istrimu. Maksudnya jauhilah di sini bukan menjauhi secara fisik, seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengucilkan atau menjauhkan diri dari istri mereka yang sedang haid, sampai-sampai tidak diajak makan bersama dan lain-lain. Tapi maksudnya adalah fa'tazilun nisaa bil mahidi, ya, jauhilah mereka, ya, maksudnya adalah janganlah kamu lakukan hubungan suami istri ketika istri kamu dalam keadaan haid. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dan ini sejalan dengan hadis yang kita bacakan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, perbuatlah oleh kamu segala sesuatu apapun yang mungkin dilakukan illa nikah, kecuali nikah. Ini, ya. Jadi hadis ini sekali lagi, ya, menjadi dalil bahwasannya berhubungan suami istri ketika istri dalam keadaan haid itu sangat diharamkan.
Dan para ulama menyebut bahwa keharamannya itu masuk dalam kategori dosa besar. Ya, jadi sekali lagi, berhubungan suami istri ketika seorang istri dalam keadaan haid itu adalah dosa besar. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah melakukan sebuah dosa besar. Kemudian dua hadis tadi menjadi dalil pula ala jawazi mubasyaratil haidi. Ya. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya seseorang istri yang sedang haid itu bisa dilakukan mubasyarah. Mubasyarah itu, kata mubasyarah itu makna asalnya adalah bertemunya kulit dengan kulit, itu namanya mubasyarah. Ya, jadi maaf ya, ini maksudnya bisa bercumbu, bisa melakukan apapun ya, kecuali jima. Nah, kebolehan mubasyaratul haid ini, kebolehan melakukan segala hal yang selain jima ini, itu ada dua kategori. Yang pertama, al-istimta'u bil haidi fi ma fawqa surrati wa duna rukbati. Bersenang-senang dengan istri yang dalam keadaan haid, yang dilakukan selama itu dilakukan di luar apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut, itu para ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. Ini pembahasan seperti ini pembahasan yang khas ya, fikih Islam seperti ini. Jadi segala sesuatu itu dijelaskan secara detail. Jadi tidak mengenal istilah tabu dan tidak tabu ya, karena memang harus dijelaskan hukumnya. Dan ini bisa terjadi dan bisa saja dipertanyakan oleh kita semua. Kita yang sudah berkeluarga pasti akan mengalami situasi-situasi seperti ini. Karena itu perlu dijelaskan. Nah, bersenang-senang antara suami dan istri dalam keadaan haid selama dilakukan di luar batas bawah perut ya. Dunas surati, ma fauqa surati wa duna rukbati, dan di atas lutut ya. Jadi selama bersenang-senangnya itu sesuatu yang di atas pusar dan di bawah lutut, itu para ulama sepakat mengenai kebolehannya. Nah, yang kedua, kategori kedua, kalau bersenang-senangnya ya selain jima ya, di antara pusar dan lutut, fi ma baina surrati wa rukbati, fi ghairil qubuli wa duburi, selama tidak melakukan jima ya, baik di kubul maupun dubur ya. Kalau dubur tentu mau dalam keadaan haid atau tidak itu haram hukumnya. Jelas ini haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan haid bermain-main, bersenang-senang di antara itu tanpa jima? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu dilarang. Ada yang mengatakan itu sebatas makruh saja. Mengapa demikian? Ya. Pertama, tidak bagi orang yang mengatakan haram karena itu bisa memicu seseorang untuk terpancing atau tertarik untuk melakukan yang haram tadi itu. Nah, bagi orang yang mengatakan makruh, ya, itu mengatakan karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Memang Rasulullah SAW tadi menurut riwayat Aisyah, ketika Aisyah sedang haid, Rasulullah memerintahkan beliau untuk memakai izar, ya, kain yang menutup bagian antara lutut dan pusar. Kemudian Rasulullah SAW mencumbu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW sendiri seorang nabi, seorang rasul yang sangat mampu mengendalikan nafsunya, sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Beliau ketika mencumbu istri beliau dalam keadaan haid itu tetap meminta istri beliau Aisyah untuk memakai kain yang menutup antara pusar sampai lutut. Tetapi hal ini tidak serta-merta menjadikan bahwasannya bersenang-senang dengan apa yang di antara lutut dan pusar itu selama tidak jima itu dilarang.
Karena itu para ulama yang lain mengatakan itu hanya sebatas makruh saja, karena dikhawatirkan tidak aman dari masuk ke dalam dosa besar yang dilarang tadi. Ini ya. Jadi sekali lagi ya, bapak-bapak dalam keadaan misalnya istri bapak dalam keadaan haid, bapak-bapak tidak mampu menahan diri, ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Lakukanlah apapun yang bisa dilakukan, kecuali berhubungan intim di bagian itu. Ini, ya. Ini hadis yang ke-7 dan ke-8. Kemudian hadis yang ke-9, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, tentang bagaimana hukum seseorang laki-laki yang mendatangi istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Maksudnya melakukan hubungan intim dengan istri yang dalam keadaan haid. Qala Rasulullah SAW bersabda, yatasaddaqu bidinarin, maka wajib baginya atau dia itu kena kafaroh dengan batas jumlah, ya, dia hendaknya bersodakoh dengan 1 dinar. 1 dinar, dinar itu digunakan untuk mengistilahkan emas, ya. 1 dinar itu kira-kira kalau ukuran orang sekarang itu 4,14 gram. Jadi kalau 1 gram emas sekarang harganya berapa? 100.000? 1 juta. 1 juta. Berarti kurang lebih, ya, kafaroh seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu sekitar 4.250.000. Nah, mau Mbak suruh bayar kena kafaroh 4.250.000. 5 juta, maaf, berarti 5 juta ya, 5 juta. 1 dinar emas atau setara kalau nilai sekarang 4,25 atau 4/4 gram emas. Au nisfi dinarin atau setengah dinar atau setengahnya. Jadi menurut hadis ini, barang siapa seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia kena kafaroh 1 dinar atau setengah dinar, 4,14 gram atau 2, berapa itu lupa, nanti dihitung sendirinya. Antara itu ya nilainya, emas yang dibayar itu 1 dinar atau setengah dinar. Ini rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, wa sahhahahu al-Hakimu wa Ibnul Qattani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnul Qattan, wa rajjaha wairuhuma waqfahu, tetapi sebagian ulama hadis lain mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang terputus hingga level sahabat saja, tidak nyampe kepada Rasulullah. Nah, karena hadis ini diperdebatkan tentang kesahihannya, ada yang mengatakan hadisnya hadis sahih, diriwayatkan dari Nabi, sahih, ya. Maka orang-orang yang mengatakan hadis ini hadis sahih, mereka mengatakan memang orang yang berhubungan suami istri ketika istrinya dalam keadaan haid itu kena kafaroh, kena denda sejumlah 1 dinar atau setengah dinar, yang nilainya tadi 1 dinarnya kurang lebih setara dengan 4,25 atau 4,14 gram emas atau setengah dinar. Sementara bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya hadisnya itu hadis yang mauquf, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan hadis ini kandungannya tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan kafarah itu. Mereka hanya mengatakan karena berhubungan suami istri ketika istri dalam keadaan haid itu adalah dosa besar, mereka tidak perlu membayar kafarah.
karena dalilnya lemah. Mereka hanya mengatakan wajib baginya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, jadi hadisnya ada, masing-masing mengetahui ada hadis ini, tapi perbedaannya adalah satu golongan mengatakan hadisnya sahih, mereka menggunakan hadis itu sebagai dalil, sebagian lain mengatakan hadis ini hadis yang terputus, mauquf, hanya kepada level sahabat saja, sehingga belum bisa ya, sah untuk dijadikan sebagai dalil, sehingga mereka mengatakan tidak wajib ada kafaroh, tetapi cukup baginya segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sekali lagi hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menggauli istrinya dalam keadaan haid maka wajib kena kafaroh 1 dinar atau setengah dinar kafaratan lidzambihi, untuk agar bisa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulul imami al-Ahmad wa hadza qaulul imami Ahmad, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i fil qadimi menurut pendapat beliau yang terdahulu. Imam Syafi'i itu punya qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat-pendapat beliau yang lama saat beliau masih di Kufah, dan ada pendapat-pendapat baru setelah beliau ke Mesir. Ini. Nah, pendapat yang lama beliau, qaul qadim beliau mengatakan wajib bagi seorang laki-laki kena kafaroh tadi. Pendapat kedua mengatakan la syai'a alaihi fi malihi, ya, tidak wajib baginya untuk mengeluarkan kafaroh. Lakin yastaghfirullah, tapi dia keharusannya adalah bertaubat dan beristighfar meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulul jumhuri, dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Baik di kalangan para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, termasuk mazhab Syafi'iyah, fil jadidi, ya, dalam pendapat yang baru. Ini. Mereka berdasar pada hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang ada dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad, ya, meskipun sanadnya juga sama-sama lemah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ata haidon," barang siapa mendatangi atau menggauli perempuan yang sedang haid, awi mura'atan fi duburiha, atau mendatangi perempuan dari belakang. Ya, maksudnya di bagian belakang, bukan dari belakang. Dari belakang boleh. Ya, karena faktu harfakum an-nasyitum, datangilah dari arah mana kalian mau. Asal tujuannya yang sama, yang itu, yang depan itu. Au kahinan, atau mendatangi seorang dukun, peramal, fasaddaqahu, maka dia mempercayainya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin, maka dia telah lepas ya, dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat lain faqad kafara, maka dia telah kafir. Kafirnya itu kafir al-kufru dunal kufri. Kufur itu bertingkat-tingkat. Maksudnya bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari agama, tidak, tapi dia melakukan dosa besar. Ini. Nah, hadis ini menjadi dalil kelompok yang kedua tadi dengan alasan apa? Alasannya Nabi di situ tidak menyebutkan bahwa orang tadi wajib membayar kafaroh. Ini. Nah, kalau tadi dalam hadis itu disebutkan yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar, dia membayar 1 dinar atau setengah dinar. Ini bagi orang yang mewajibkan kafaroh, itu membedakan seperti apa? Mereka berpandangan bahwasanya kalau mendatangi istrinya di awal-awal masa haid itu kena 1 dinar kafarohnya. Kalau mendatangi istrinya di masa-masa akhir haid itu setengah dinar. Karena kalau awal-awal masa haid biasanya darahnya lebih banyak, dan mungkin juga wallahu alam ya, karena mosok baru haid saja kok sudah melanggar, itu kan kebangetan. Ya, kalau di akhir-akhir mungkin masih mending ya, mungkin sudah lama, sudah nggak kuat, makanya hukumannya itu dibedakan. Ini pendapat para ulama. Di hadis tadi tidak disebutkan ya, memilih antara yang 1 dinar atau setengah dinar yang mana, tapi para ulama berpendapat bahwasanya
Kalau 1 dinar itu diberlakukan ketika awal-awal masa haid. Kalau yang setengah dinar itu dikenakan di masa-masa terakhir dari haidnya. Ini. Kemudian yang kena laki-lakinya saja atau perempuannya juga atau istrinya juga. Nah, ini para ulama juga berbeda pendapat ya. Mereka mengatakan ada yang berpendapat itu wajib hanya bagi laki-lakinya. Ada yang berpendapat kalau istrinya itu melakukannya juga dengan sukarela, ay mutawi'ah. Mutawi'ah itu secara sukarela, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Ya, sama-sama mau, ya, sama-sama sukarela. Ya, ini kedua-duanya terkena kafaroh. Jadi kalau itu terjadi, bagi pendapat yang pertama tadi, bapak dan ibu harus membayar 2 dinar emas atau senilai kira-kira 9 juta atau 10 juta. Ini. Ya. Tapi bukan itunya sebenarnya yang kita pikirkan, tapi masalah dosanya itu termasuk ke dalam dosa besar yang seharusnya kita hindari. Ini. Baik, dari 3 hadis ini ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas? Jelas Pak ya? Oke. Kita lanjut ke hadis yang ke-10. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa idza hadat, bukankah seorang perempuan itu idza hadat, ketika dia sedang haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaih. Jadi seorang perempuan yang ketika dia datang haidnya, maka dia dilarang untuk sholat dan berpuasa. Nah, hadis ini itu muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sebenarnya menjadi bagian dari hadis yang cukup panjang dan penting. Jadi cerita hadis itu adalah, kalau dalam Sahih Bukhari diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau keluar untuk keperluan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Di sini perawinya ragu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan au fi fitrin. Rasulullah SAW keluar untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Ilal musola, ke musola. Musola itu nama sebuah tanah lapang yang biasa dipakai oleh penduduk Madinah untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Famarra 'alan nisa'i, maka kemudian beliau berpapasan dengan sekumpulan para sahabiat, sekumpulan kaum perempuan muslimat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna, wahai kumpulan kaum perempuan, wahai para jamaah perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, perbanyaklah melakukan sedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian itu menjadi mayoritas penduduk neraka. Kapan Rasulullah melihat itu? Sebagian ulama mengatakan bisa terjadi saat beliau Mi'raj, beliau kan diperlihatkan surga dan neraka, atau pada kesempatan lainnya yang kita tidak tahu. Allah menunjukkan pada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai neraka, dan beliau melihat bahwasanya mayoritas penduduknya, mayoritas penghuninya itu adalah kaum perempuan. Nah, perkataan Rasulullah ini bukan berarti merendahkan atau mendiskreditkan kaum perempuan. Ada orang-orang zaman sekarang itu yang terpengaruh dengan pemikiran Barat, itu mereka mengatakan hadis-hadis seperti ini itu adalah hadis-hadis misogini, hadis yang merendahkan kaum perempuan. Karena mereka menggunakan akal mereka saja, menggunakan hawa nafsu mereka, mereka kemudian menilai
satu hadis dengan pemahaman yang sesuai selera mereka saja. Mereka mengatakan, oh hadis ini merendahkan kaum perempuan. Masa perempuan dikatakan paling banyak di neraka? Kemudian hadis yang berikutnya nanti kita bacakan menunjukkan beberapa kekurangan perempuan. Nah, hal yang seperti ini tentu tidak benar ya, karena kita bisa mendudukkan hadis ini secara semestinya, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu bukan dalam kerangka beliau sedang merendahkan kaum perempuan, tapi menghabarkan fakta yang beliau lihat, bahwasanya nanti di neraka itu penduduknya mayoritas adalah kaum perempuan. Ini untuk memberikan warning, memberikan alarm kepada kaum perempuan agar berhati-hati. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah. Karena dengan sedekah itu ya banyak manfaatnya. Bisa mengurangi dosa, ya, bisa meredamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tudfi ghadabar rahman. Sedekah itu dalam satu riwayat yang lain itu disebutkan bisa meredamkan, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya ma'syarun nisa. Ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna, wahai kaum perempuan, perbanyaklah sedekah oleh kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena aku sesungguhnya melihat kalian itu menjadi mayoritas penduduk neraka. Fakulna, maka kami kaum perempuan bertanya, wa bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok kami itu menjadi mayoritas penduduk neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala tuksirnal la'na, karena kalian itu banyak melaknat, banyak mengutuk, banyak mencela. Kalau ngomel itu kadang kebablasan. Setuju gak Pak? Hah? Gak berani jawab bapak-bapak ini. Kaum perempuan itu banyak ngomelnya, banyak melaknat, banyak mengecam, banyak gunjing, pokoknya sejenis-jenis itulah. Ya. Tapi insya Allah kalau kaum perempuan jamaah Al-Basirah tidak, ya. Tidak jauh beda. Insya Allah tidak sama, bukan tidak jauh beda, tidak sama ya. Ini ya. Tuksirna lakna, kalian itu banyak ngumpat, banyak mencela. Kalau ngomel-ngomelnya masih wajar ya nggak masalah lah, itu memang begitu, memang sudah dari sononya begitu. Wa takfurnal ashiro, dan banyak tidak berterima kasih kepada pasangannya, kepada suaminya. Suaminya sudah baik-baik, udah ngajak jalan-jalan, masih aja diomelin, ya, masih semprot terus. Ya. Tapi itu warga di sana ya, bukan warga Nurul Basirah. Tuksirnal lakna, banyak melaknat, banyak ngomel-ngomelnya itu mengumpat sampai kamu gimana gitulah kira-kira. Wa takfurnal ashira, dan banyak kufur atau tidak terima kasih terhadap para suami. Ini ya. Jadi ini sudah by default umumnya perempuan itu begitu. Ini Nabi sedang tidak melecehkan atau merendahkan kaum perempuan, tapi sedang mengabarkan fakta. Dan itu terbukti ya. Umumnya perempuan itu mudah begitu. Karena itu Rasulullah SAW memberikan warning, memberikan alarm agar kaum perempuan itu nyadar bahwa mereka itu potensi untuk seperti tadi, banyak ngumpat, banyak melaknat, banyak ngomel itu ya begitu. Karena itu harus berupaya mengontrol dengan sebaik-baiknya. Dan banyak pula kaum perempuan itu relatif secara umum mudah kufur terhadap suaminya, tidak mudah berterima kasih. Nah, hadis ini juga bagi kaum laki-laki juga penting. Artinya apa? Oh, ternyata kaum perempuan itu memang kebanyakan begitu. Jadi bapak-bapak, kalau di rumah istrinya sering ngomel, ya maaf ini ya. Bapak-bapak jangan lantas kemudian berangan-angan dapat yang baru lagi yang jarang ngomel. Kalau bapak mau coba lagi akan ngomel juga, Pak. Ya. Apa? Iya. Mau nyoba yang lain lagi, saya mau cari yang enggak banyak ngomel. Nikah lagi ketemu yang ngomel juga, Pak. Umumnya begitu. Ya mungkin tidak semua, tapi umumnya begitu. Jadi kalau bapak-bapak nemu istrinya mudah banyak bicara, ya dengerin aja. Ya, jadikan hiburan. Ya memang semua perempuan rata-rata begitu.
Ini ibu ketawa-ketawa, kayaknya menyadari kesalahannya. Ya, ini. Tapi yang menarik lagi, ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbi rajuli al-hazimi min ihdakunna. Dan aku tidak melihat ada kalangan, ada kelompok yang akalnya kurang dan agamanya kurang, tapi dia itu mampu mengalahkan laki-laki yang akalnya lebih sempurna, yang akalnya lebih sehat, lebih normal, lebih baik. Min ihdakunna, dari salah satu di antara kalian. Jadi hadis ini dalam beberapa riwayat itu juga disebutkan bahwasanya kaum perempuan itu juga naqisatu aqlin wa dinin. Kaum perempuan itu secara umum by default mereka itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka ditanya oleh kaum perempuan itu, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina, ya Rasulullah, dengan apa atau dengan alasan apa atau bagaimana engkau menyatakan bahwasanya kaum perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, alaisa syahadatul mar'ati la nisfi syahadati rajul, bukankah persaksian kaum perempuan itu kualitasnya separuh dari kualitas persaksiannya kaum laki-laki. Jadi kalau laki-laki bersaksi 1 orang, kaum perempuan harus 2 orang. Jadi salah satu aspek ya kekurangan akal kaum perempuan itu adalah dalam bab masalah persaksian. Persaksian 1 laki-laki itu setara dengan persaksian 2 perempuan. Tapi mungkin makna yang lain yang mungkin bisa kita pahami adalah kata akal. Akal itu akal, itu dari dalam bahasa Arab itu mengambil asal kata aqala yaqilu. Itu artinya adalah mengontrol atau menahan. Jadi kalau kita punya kuda terus ada tali yang untuk kekang kuda itu namanya akal. Untuk mengikat, untuk mengendalikan itu namanya akal. Nah, akal itu fungsinya adalah mengontrol perilaku dan emosi seseorang. Dan wallahu a'lam, mungkin salah satu makna dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah ingin mengabarkan kaum perempuan itu secara umum kemampuan kontrol akalnya terhadap emosinya itu kurang dibanding umumnya kaum laki-laki. Karena apa? Karena kaum perempuan itu lebih banyak didominasi perasaannya, emosinya. Dan itu dibuktikan oleh sains. Ya. Banyak penelitian itu yang menyebutkan elemen saraf otak kaum laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Masa otak laki-laki itu lebih besar dibanding masa otak perempuan. Yang salah satunya berpengaruh kepada tadi, kaum perempuan itu kebanyakan kontrol dirinya itu lebih lemah dibanding kaum laki-laki, karena kaum perempuan itu lebih mendahulukan perasaannya. Dan ini juga penting buat kita kaum laki-laki paham akan hal ini. Kalau kita nggak memahami ini, kita kemudian ditakdirkan mendapat istri yang sering mudah tersulut perasaannya, tersulut emosinya. Kalau kita nggak paham hakikat ini, kita mudah untuk menyalahkan. Dan kebanyakan perceraian yang terjadi itu karena antara laki-laki dan perempuan itu tidak saling paham antara karakteristik masing-masing yang berbeda. Kaum laki-laki lebih cenderung rasional. Kaum perempuan tidak, lebih cenderung emosional. Dan ini harus saling dipahami. Makanya tadi kalau laki-laki, ya, para suami mendapat istrinya mudah hanyut dengan perasaan, mudah emosional, ya. Itu jangan lantas serta-merta saya mau cari ganti lagi, nggak bisa gitu. Bapak cari ganti lagi, ketemu yang sama juga, kurang lebih begitu juga. Ya. Tetapi di balik itu, ya, ada kelebihan yang juga dimiliki perempuan. Jadi kaum perempuan disebut naqisatu aqlin wa dinin tadi itu sekaligus pada saat yang sama itu mengabarkan tentang kelebihan kaum perempuan, yang mana
kaum perempuan itu lebih besar lebih besar perasaannya dan emosinya itu justru menjadi keuntungan tersendiri. Ini seperti kalau kita analogikan yang mudah ya. Kalau kita analogikan yang mudah dalam kehidupan itu, misalnya kalau kita menyebut mobil SUV ya, SUV, mobil mobil penumpang ya, itu mesti lebih baik daripada mobil bak. Kenapa? Mobil penumpang harganya lebih mahal, kemudian lebih indah dan lain-lain. Tapi keberadaan mobil bak itu yang dianggap tidak lebih baik dari mobil SUV tadi itu tidak berarti kemudian secara total mobil bak itu lebih buruk dari mobil SUV tadi. Dan mobil bak itu ternyata memiliki nilai manfaat yang tidak dimiliki oleh SUV. Mobil bak bisa dipakai ngangkut barang, kursi masuk ke situ, lemari masuk ke situ. Ya, barang-barang besar bisa masuk ke situ, bisa diangkut. Itu artinya kekurangannya itu mendatangkan manfaat lain yang tidak dimiliki manfaat mobil tadi. Ini sama dalam memahami hadis tadi, tidak seperti kita menggunakan paradigmanya orang barat dan orang kaum feminis yang mengatakan, oh hadis ini hadis misogini, hadis yang mendiskreditkan perempuan. Tidak. Tapi hadis ini adalah pengkhabaran dari Rasulullah tentang hakikat apa yang terjadi, fakta di lapangan ya. Kaum perempuan itu punya karakteristik seperti ini. Yang karakteristik itu di satu sisi adalah sebuah kekurangan, tapi pada sisi lain itu merupakan sebuah kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Kalau kita paham seperti ini, itu mudah bagi kita, lebih mudah bagi kita dalam tadi contohnya, kalau dalam interaksi suami dengan istri, ya kita bisa menempatkan posisi masing-masing. Seorang istri mengetahui suaminya, ya bisa paham, lebih mudah paham. Ya. Laki-laki apalagi, ya bagi sebagai pemimpin, ya. Dia harus lebih bisa mengerti keadaan istrinya itu. Apa karakteristiknya? Kalau kita paham seperti ini, kita nggak akan menuntut banyak. Ya. Kalau istri banyak ngomel ya sudah. Lawang memang begitu ciptaannya. Ya. Jadi nggak lantas mudah marah juga, udah biasa saja. Itu cerita Umar itu ya, siapa riwayat Umar itu saya tidak tahu kesahihannya, tapi itu disebutkan dalam beberapa kisah itu. Umar itu ketika beliau jadi khalifah, pernah ada seorang sahabat yang habis dimarahi diomeli istrinya, itu mau datang ke Umar, mau lapor, mau curhat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi ketika sudah dekat dengan rumahnya Umar, dari balik pintu ternyata orang ini mendengar Umar radhiyallahu anhu lagi diceramai istrinya. Lagi diomeli istrinya. Umar, ya, seorang tokoh yang luar biasa, pendekar yang dalam beberapa riwayat disebutkan setan aja takut ketemu dia. Itu ternyata diceramai juga, diomeli sama istrinya. Jadi orang tadi itu yang mau lapor sama Umar itu enggak jadi. Ya. Udah, lawang Umar aja Amirul Mukminin diomeli istrinya diam saja. Ya saya harus terima saja diomeli istri saya. Wallahu alam, saya tidak tahu persis itu riwayat itu sahih atau tidak, tapi disebutkan dalam beberapa kitab, termasuk kitabnya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tentang kalau nggak salah dalam kitab Uqudul Lijain ya, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara seorang suami dan istri itu. Ini ya. Ini hadis yang ke-10. Ini suruk yang berapa? 2 menit lagi. Kalau kita selesaikan hadis yang berikutnya ya. Karena ini insya Allah akan menjadi pertemuan terakhir kita. Ya. Saya mau pindah, insya Allah mau pindah nanti tanggal 1 Agustus mau pindah tugas. Jadi sekaligus ini menutup kajian terakhir kita. Karena itu insya Allah kita selesaikan ini bab haid ini sampai hadis yang terakhir nanti. Singkat-singkat saja mungkin ya. Hadis yang ke-11 wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan lamma ji'na sarifa, ketika kami ya Aisyah ya saat melakukan ihram
untuk haji ya, Sarifah lamma ji'na Sarifah, ketika kami sampai kepada Sarif ya, Sarif itu satu lokasi yang ada di Mekah ya. Itu aku terkena haid ya. Haid datang ya kepadaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul haju." Kerjakanlah wahai Aisyah apa-apa yang boleh dikerjakan atau harus dikerjakan oleh orang yang berhaji. Mau wukuf, mau sa'i, mau apapun, lempar jumroh, bisa dilakukan oleh orang yang haid. Ghairu alla tawfi bil baiti hatta tadhuri, kecuali ya, engkau hendaknya tidak melakukan tawaf di Baitullah hatta tadhuri, sampai kamu suci dari haidmu. Al haditsu muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Ya, jadi hadis yang ke-11 ini menjadi dalil bahwasanya orang yang sedang haid, kemudian orang yang sedang haji atau ihram atau umroh, kemudian dia sedang haid, datang kepadanya haid, maka baginya boleh melakukan segala amal yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Baitullah. Sa'i boleh dalam keadaan haid ya, karena sa'i itu pada dasarnya bukan bagian dari masjid ya. Kemudian bisa melempar jumroh, bisa mabit tetap, bisa wukuf di Arafah, semua bisa dilakukan kecuali tawaf di Ka'bah, ya, tawaf di Baitullah ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil yang menegaskan bahwasanya haramnya tawaf bagi orang yang haid. Orang yang haid itu tidak boleh melakukan tawaf, karena tawaf itu salah satu syaratnya adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Meskipun ada satu pendapat ya dari Ibnu Taimiyah, dan ini juga diambil oleh beberapa ulama yang lain, bahwasanya orang yang haid, orang yang haji kemudian datang kepadanya haid, kalau memang dia itu bertempat tinggal dari tempat yang jauh dari Mekah, misalnya orang Indonesia melakukan ibadah haji ke Mekah, di akhir-akhir haid atau dalam perjalanannya itu dia haid, misalnya tanggal 8 Dzulhijjah si perempuan ini datang haid kepadanya, maka dari tanggal 8, 9, 10 itu dia boleh mengerjakan semua ibadah yang harus dilakukan. Mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, lempar jumroh, boleh dilakukan. Nah, ketika nanti dia kemudian setelah itu sa'i ya, haji ya, setelah wukuf di Arafah nanti sa'i, dan dia harus tawaf ifadah, sementara pesawatnya harus pulang tanggal 13 Dzulhijjah. Pesawatnya harus pulang. Ya, balik ke Indonesia, kloternya harus pulang. Sementara dia belum tawaf ifadah, padahal tawaf ifadah termasuk yang harus dilakukan oleh orang yang haji. Bagaimana? Nah, ini dalam keadaan seperti ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain berpendapat boleh baginya melakukan tawaf meskipun dia dalam keadaan haid. Ya, karena dia harus kembali ke tempat dia yang jauh dari Mekah. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Mekah ya, masih mudah untuk bolak-balik ke situ ya. Orang Jeddah misalnya, itu ya hendaknya dia menunggu sampai datangnya suci, ya, berhentinya haidnya. Tetapi sekali lagi, kalau nanti ibu-ibu menjalankan ibadah haji, ternyata datang haid di masa-masa haji itu, ibu belum tawaf ifadah, sementara ibu sudah harus pulang ke Indonesia, kloternya jadwalnya harus kembali ke Indonesia, ibu dibolehkan melaksanakan tawaf ifadah itu dalam keadaan haid. Ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain, karena mereka mengatakan bahwasanya pada dasarnya kewajiban itu ya, harus dilakukan secara sempurna selama syarat-syaratnya itu mampu dipenuhi bagi orang yang mampu. Tapi kalau tidak mampu ya gugur ya syarat-syarat itu. Ini. Kemudian hadis yang ke-12 wa an Mu'adz dan dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, annahu sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imratihi, ya Rasulullah, apakah yang dihalalkan bagi seorang laki-laki min imratihi dari istrinya, wa hiya haidun, dan istri itu sedang dalam keadaan haid, qala ma fawqal izari
dibolehkan apa yang di atas kain sarung, maksudnya kain penutup tadi. Ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Abu Dawud wa dha'afahu, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang lemah. Ya, ini sudah kita jelaskan di hadis yang ke 7 dan 9, 7, 8 dan hadis yang ke 7 dan 8 tadi. Ya, ini. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kaum perempuan yang nifas taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk, maksudnya adalah duduk ya, karena nifasnya itu tidak sholat, tidak puasa itu ba'da nifasiha, setelah datang nifas pertamanya, setelah darah pertama dari nifasnya itu arba'ina 40 hari. Jadi hadis ini rawahul khamsatu, riwayatkan oleh imam yang 5 illa Nasa'i kecuali Nasa'i, wa lafdhu li Abi Dawud, dan lafaz redaksi hadis ini dari riwayat Abu Dawud rahimahullah. Ya ini. Jadi kaum perempuan itu lazimnya menjalani masa nifas, ya, darah yang keluar setelah lahiran itu maksimal 40 hari rata-rata. Ya. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifasi. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka, ya, memerintahkan perempuan yang nifas itu untuk mengqadha salatnya. Wa sahhahu al-Hakimu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil, ya, pertama ya, mengenai riwayat hadis ini, kedudukan atau kategori hadis ini itu diperdebatkan kesahihannya. Kebanyakan ulama mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Karena itu ya, bagi yang mensahihkan, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil ala anna aktsara muddatin nifasi arba'una yauman, bahwasanya batas maksimal nifas itu adalah 40 hari. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah dan yang populer dari mazhab Hanabilah. Jadi kalau seorang perempuan habis melahirkan sudah 40 hari kok darahnya masih keluar, itu artinya bukan darah nifas. Dia setelah hari ke-40 itu adalah dia menganggap bahwa dia telah suci, dia mandi, kemudian sholat, dan kalau memang harus puasa ya dia bisa puasa. Ini. Adapun mengenai batas paling sedikit dari nifas itu, para ulama menyebutkan tidak ada batasnya. Bisa saja hanya 1 tetes, bisa saja hanya sehari, bisa hanya 3 hari, dan lain sebagainya. Tapi maksimal menurut ulama, kebanyakan ulama itu adalah 40 hari. Ya ini. Tetapi ada juga para ulama yang berpendapat, ya, khususnya yang menganggap bahwasanya hadis ini hadis dhaif, mereka mengatakan juga tidak ada batas nifas. Misalnya udah 45 hari masih keluar darah, itu masih bisa disebut sebagai darah nifas. Kalau memang dia setelah darah itu keluar setelah perempuan itu melahirkan. Ini. Ya, dengan hadis yang ke berapa tadi? Yang ke-13. Ini berarti dengan ini selesai pula hadis-hadis dari kitab Al-Haid, ya, dari hadis-hadis yang bertema tentang masalah haid. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang sudah kita kaji bersama-sama pada pagi hari ini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi tentang Sayyidina Umar dimarahin istrinya. Nah, dengan kondisi sekarang ini kira-kira bisa nggak misal kalau si istri itu bawel banget, kemudian bisa tobat nggak bawel gitu? Kira-kira kiatnya seperti apa? Wah, ini pertanyaan yang tidak mampu saja.
Gimana cara bertobat dari kebawelan? Wah, nggak tahu saya Pak. ya tadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya para kaum perempuan itu memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar. Ya. Itu kalau saya baca beberapa ulama yang mensyarah hadis itu, yang menjelaskan tentang hadis itu hikmahnya salah satunya adalah bersedekah dan memperbanyak istighfar itu bisa mengurangi kebawelan itu. Kenapa? Karena dengan sedekah orang itu, termasuk ini ada sebuah kajian juga secara saintifik ya. Dengan sedekah itu kan orang berbahagia harusnya ya. Orang kalau bersedekah dengan ikhlas, ketika seseorang itu membahagiakan orang lain, dia akan bahagia. Jadi hormon serotonin atau apa namanya itu akan melimpah. Ketika hormon serotoninnya melimpah, ya, kebahagiaan itu muncul dan emosinya itu menjadi terpuaskan, ya, menjadi puas dalam diri. Maka secara umum orang yang begitu itu tidak akan mudah mengumpat, tidak akan mudah ngomel, tidak akan mudah marah-marah. Itu saya pernah baca seperti itu juga. Ada yang menjelaskan bahwa salah satu hikmah mengapa Rasulullah SAW dalam hadis itu memerintahkan memperbanyak sedekah, benar dari riwayat lain juga memperbanyak istighfar karena itu. Karena dengan banyak bersedekah, selain memang sedekah itu adalah ibadah yang sangat utama dan dalam satu hadis itu disebutkan tutfi'u ya ghadabar rabb ya, memadamkan kemurkaan Allah ya. Maka dia juga memadamkan kemarahan, ya, memadamkan tadi hasrat untuk banyak mengumpat, banyak ngomel, untuk bawel. Itu wallahu alam, mungkin seperti itu Pak ya. Saya tidak tahu persis jawabannya, tapi salah satu jawaban yang mungkin itu adalah dengan merujuk kepada hadis tadi, memperbanyak sedekah. Dan yang kedua kemudian memperbanyak istighfar ya. Karena istighfar itu ya fungsinya macam-macam ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar riwayat ya, dari seorang tabi'in terkenal ya, Imam Hasan Al-Basri. Beliau suatu ketika didatangi oleh seseorang yang mengadu kepada beliau tentang masalah-masalah yang dialami. Satu orang datang mengatakan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, ya, wahai Imam Hasan, saya ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya saya itu sudah nikah lama tapi tidak pula mendapatkan keturunan." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Sudah pulang orang ini. Kemudian ada lagi yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, lapor lagi, ya, orang lain lagi, "Wahai Imam, saya ini punya masalah. Saya ini kok rezekinya seret. Sudah berusaha keras tapi kok enggak juga dapat rezeki yang mencukupi." Maka Hasan Al-Basri kemudian juga menasihati kepadanya, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang yang ketiga, curhat lagi sama Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya ini punya masalah, saya ini punya tanaman, saya ini punya ladang, punya sawah, punya kebun, tapi airnya susah, jarang ada hujan." Hasan Al-Basri menasihati kepada orang ini, "Perbanyaklah istighfar." Ada 3 orang datang dengan kasus yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, curhat berbeda-beda, kok dijawab dengan jawaban yang sama, diberi resep dengan resep yang sama. Para murid-murid Hasan Al-Basri bertanya kepada beliau. Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab dengan merujuk ya, ayat-ayat yang ada dalam surat Nuh ya, di mana Nabi Nuh itu memerintahkan kaumnya, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, perbanyaklah istighfar. Innahu kana ghaffara. Dia adalah zat yang maha pengampun. Kelanjutan ayat itu ya, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalina wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara." Maka Allah Subhanahu wa taala akan yursilis samaa 'alaikum midrara, akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Ya, jadi keberkahan itu datang dari istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memberikan kepada kalian amwal, harta. Wa banina, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga akan
membuatkan sungai-sungai yang mengalir. Jadi istighfar, memperbanyak istighfar itu mendatangkan keberkahan. Ya, mungkin juga dengan banyak istighfar, kalau banyak ngomel tadi jadi berkurang. Paling enggak mau ngomel istighfar astagfirullah, enggak jadi. Mau ngomel istighfar astagfirullah, enggak jadi lagi. Jadi itu Pak ya. Jadi saya tidak tahu jawaban pastinya Pak, tapi kira-kira kalau mau dicari tips-tips yang mungkin dari beberapa dalil yang ada ya tadi, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Allah alam bisawab. Iya Pak, yakini begitu saja Pak. Jadi kalau kita berpikir positif ya, pertama tadi melihat memang karakter penciptaan masing-masing makhluk Allah itu beda-beda. Kaum perempuan umumnya begini, laki-laki begini. Itu dari satu sisi mudah bagi seorang suami, seorang laki-laki untuk memahami pasangannya, memahami istrinya. Yang kedua, kembalikan kepada konsep ujian. Kalau diomeli bapak dalam hati yakin, ini ujian. Ya, bersabarlah. Ya, dengan sabar ya kita dapat pahala. Kalau bapak tadi bilang masuk surga, ya insya Allah kalau sabar jaminannya ya surga. Selama itu tadi dibingkai dalam pengetahuan yang benar dan keyakinan yang tepat. Jadi kalau diomelin ya sudah. Kan kata Rasulullah itu segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu duri yang mengenai kulit kita, atau kesedihan yang menimpa kita, atau sakit yang mengenai kita, itu adalah bagian dari qada dan qadar Allah yang kalau kita terima dengan kebaikan, dengan kesabaran, dengan keyakinan yang baik, pemahaman yang baik, maka itu adalah bisa tukaffiru ya as-sayyi'at, bisa mengurangi kesalahan ya, dan wa tarfa'u ad-darajat, dan bisa mengangkat derajat kita. Jadi kalau sekedar ngomel-ngomel saja, sekali lagi ya, kalau sekedar ngomel ya, terima saja. Ya, terima saja. Itu bagian dari karakter yang umumnya menimpa perempuan, saya yakin tidak semua. Yang kedua, anggaplah itu bagian dari tadi ya, musibah yang kalau kita terima dengan kesabaran itu justru akan mengurangi dosa kita dan meningkatkan derajat kita. Itu. Nah, makanya kan kalau ada suami istri itu, ada orang kalau mengenasihati itu, kalau ada kesempatan walimah itu, wah ini pasangan ahli surga. Yang satu insya Allah jadi ahli bersyukur, yang satu ahli sabar. Kita nggak tahu yang syukur siapa, yang sabar siapa. Nah, jadi selama kita sabar akan mendatangkan kebaikan. Ya, dengan cara itu pula kita tidak serta-merta mudah kemudian datang ke perceraian, memutuskan keputusan yang salah hanya gara-gara kita tidak paham mengenai karakteristik masing-masing dari satu pasangan dengan yang lainnya yang memang diciptakan oleh Allah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan juga kita tidak paham bagaimana cara kita menghadapi musibah, masalah atau sesuatu yang tidak enak yang kita terima dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita paham itu, insya Allah kita akan menjadi nyaman hati kita. Nyaman hati kita. Oke, ada yang lain Pak? Ya. Hanya sekedar menambahkan tentang materi kajian hari ini meluas dan sesuai dengan data bahwa di Indonesia ini baik daerah kota banyak kasus perceraian. Jadi menurut DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tinggi itu perceraian. Salah satunya adalah faktor ekonomi dan juga faktor tidak bisa mengatasi perselisihan tadi. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan dari kajian ini kita bertambah kuat, bertambah paham, karena abghadul halal adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah dan cerai. Maka ketika sudah lansia, memang ini juga rentan, maka diharapkan kita bisa tafahum, saling memahami, tidak akan bisa kecuali mati. Ini mudah-mudahan dengan kita sabar dan
bersyukur, insya Allah rumah tangga itu bisa. Jadi saya kira ini ya, mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian seperti ini kita bertambah lembut, bertambah kuat, bertambah sabar, syukur sehingga rumah tangga kita melahirkan anak cucu yang bisa mengikuti kita yang sabar dan taat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, tambahan yang sangat baik sekali ya. Meskipun hadis abghadul halali ilallahi at-thalaq itu derajatnya diperdebatkan ya, banyak mengatakan hadis yang dhaif ya. Tapi memang sebenarnya perceraian itu mengapa dalam Islam itu syariat perceraian itu ada? Karena perceraian itu sebenarnya bagian dari solusi. Ya. Artinya kalau satu rumah tangga yang memang sudah tidak mungkin lagi disatukan, ya. Kemudian kalau disatukan dipaksakan itu bahkan justru maksiat-maksiat itu malah terus hadir, maka tidak apa-apa bercerai. Cerai itu adalah bagian dari solusi ketika sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan. Tapi itu terjadi atau itu diambil solusi itu adalah sebagai solusi paling ujung ketika tidak ada solusi-solusi yang lainnya. Kalau cuma masalah cekcok, bertengkar, diomelin, kalau kita paham tadi nggak perlu kita sampai ke sana, ke perceraian. Ya sudah diterima, laki-laki diterima. Besok istrinya diajak jalan-jalan, dia tidak ngomel lagi, ya. Diajak bersedekah, diajak bersifat, diajak jalan-jalan. Ya, kalau perlu diajak belanja, biar senang, ya. Apa? Nah itu bagian dari upaya tadi. Ya. Meskipun tadi sekali lagi, terima kasih Bapak tambahannya sangat baik sekali. Tapi sebenarnya perceraian itu ya, dibolehkan dalam Islam sebatas dia sebagai solusi paling akhir ketika sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, atau ketika salah satu di antara suami istri itu melanggar kewajiban masing-masing. Seorang istri misalnya melakukan nusyuz ya, atau berkhianat, berselingkuh. Ya, kalau memang sudah tidak mungkin disatukan ya boleh bercerai, tapi itu bagian yang paling akhir ketika tidak ada solusi yang lainnya. Ya ini. Terima kasih Pak. Yang lain? Kalau sudah tidak ada ibu-ibu? Enggak ada. Monggo, silakan. Dulu saya masih muda, sekian tahun yang lalu ya, suatu malam saya tanya pada istri saya, "Ma, ibu sudah bersih?" gitu kan. Sudah katanya. Akhirnya terjadilah yang terjadi setelah padanya itu kok merah. Nah, ini ilmunya baru tahu sekarang, untuk aja baru sekarang. Ya, jadi gini, kalau memang sekiranya istri kita itu sudah meyakini bahwa haidnya sudah selesai, ini ada dua pendapat mengenai kapan kita boleh berhubungan suami istri. Apakah ketika seorang istri itu sudah selesai haidnya, lantas serta-merta kita boleh langsung menggaulinya, atau menunggu mandi dulu? Pendapat yang rajih khususnya dalam mazhab Syafi'i itu mengharuskan agar seorang perempuan itu mandi dulu baru boleh digauli. Hatta yatuhurna, sampai dia suci. Itu maksudnya lah sampai dia bersuci. Jadi setelah selesai haid baru dia mandi dari haidnya itu baru dia boleh digauli. Namun ada juga pendapat yang mengatakan selama dia sudah berhenti haidnya, misalnya perempuan ini berhenti haidnya jam 8 pagi, diyakini udah sama sekali sudah tidak ada darah lagi, jam 10 atau jam 11 dia belum mandi, digauli sama suaminya. Menurut satu pendapat fikih itu dibolehkan, tapi ini tidak populer dan tidak tidak afdol lah. Sebaiknya ya, kalau apalagi kalau udah bermadzhab Syafi'i, sebaiknya menunggu sampai bersuci dulu. Nah, kalau sudah bersuci, sudah meyakini itu suci, kemudian sudah mandi juga ya, sudah sholat kemudian digauli suaminya, ternyata diketahui belum selesai, maka itu tidak apa-apa. Karena hal itu dilakukan dalam keadaan yang diyakini suci. Itu tidak masalah, Pak. Jadi tidak terkena kafaroh dan juga insya Allah tidak dosa. Secara fikih itu tidak masalah. Itu. Ya, jelas Pak ya.
Yang lain, Pak? Ibu? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja kajian kali ini. Dan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya, saya berada di sini membersamai Bapak Ibu sekalian dalam kajian Bulughul Maram ini, ada kesalahan-kesalahan, ada yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pada 1 Agustus nanti saya akan pindah tugas ke Abu Dhabi. Mohon doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, dan juga keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya, nanti bapak-bapak ibu semua kalau lewat Abu Dhabi kontak kami silakan. Kalau ingin mampir silakan. Ahlan wa sahlan.